Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Bu Laila akan menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok merupakan ide utama. Ingat-ingat ya, ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Lalu yang kedua, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi. Tambahan informasi untuk menjelaskan suatu gagasan pokok. Jadi di setiap paragraf pasti ada dua jenis gagasan, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu kalimat utama, gagasan utama yang nantinya akan menjelaskan gagasan-gagasan yang lainnya. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang menjelaskan gagasan-gagasan pokok. Oke, untuk lebih memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung, mari kita baca paragraf berikut ini. Ada sebuah paragraf dengan judul Tari Kipas Pakarena. Mari kita baca bersama-sama. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Ini adalah paragraf pertama. Lalu paragraf kedua, kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri kahyangan dan penghuni Lino atau Bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Itu paragraf kedua. Sekarang paragraf ketiga. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus kehidupan manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Itu adalah isi dari paragraf ketiga. Nah, setelah ini kita akan bahas satu-satu gagasan mendukung dan gagasan pokok dari tiap paragraf. Oke, mari kita cari masing-masing gagasan pokok dan gagasan pendukung dari tiap-tiap paragraf. Paragraf pertama, isinya, Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Yang Bu Laila beri tanda merah, tulisan merah, ini adalah kalimat pokok. Lalu yang Bu Laila beri tulisan warna biru, ini adalah informasi tambahan dari kalimat pokok ini tadi. Nah, terus gimana Bu cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Berarti kita ambil satu kalimat pokok dan satu kalimat informasi tambahan. Nah, kalimat pokoknya tadi kan Tari Kipas Pakarena. Nah, kita ubah menjadi gagasan pendukungnya, gagasan pokok maksudnya, kita rubah menjadi gagasan pokok menjadi Tari Kipas Pakarena. Lalu, informasi tambahannya, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Informasi tambahan ini kita rubah menjadi gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya berarti tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut di paragraf kedua. Paragraf kedua. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting
dan Langi, dan penghuni Lino pada zaman dahulu. Ingat, yang bola beri tulisan merah ini adalah kalimat pokok, kalimat utama. Lalu yang kalimat kedua, konon sebelum berpisah, penghuni Boting sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Nah, kita tandai lagi. Kalimat pokok. Nah, kebetulan di paragraf 2 ini, sama dengan paragraf yang pertama tadi, kalimat pokoknya terletak di awal kalimat. Kalimat pokok ditandai dengan warna merah, informasi tambahan ditandai dengan warna biru. Sekarang kita tentukan rubah dari kalimat pokok menjadi gagasan pokok, informasi tambahan kita rubah menjadi gagasan pendukung. Oke, kalimat pokok paragraf kedua tadi, kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi dan penghuni Lino pada zaman dahulu. Dari kalimat pokok, kita rubah menjadi gagasan pokoknya menjadi awal kisah Tari Kipas Pakarena. Jadi, gagasan pokok itu lebih ke kalimat pokok yang dipersingkat atau dirangkum, jadi menjadi lebih singkat. Sama dengan informasi tambahan, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Kita rubah menjadi gagasan pendukungnya menjadi sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup. Jadi kalimat pokok dirubah menjadi gagasan pokok itu artinya dia lebih dipersingkat kalimatnya, tulisannya. Begitu juga dengan informasi tambahan yang dirubah menjadi gagasan pendukung. Oke, sekarang paragraf ketiga. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Ingat, kalimat yang diberi warna biru adalah kalimat informasi tambahan. Lalu yang warna merah, secara keseluruhan gerakan tari ini merupakan rasa syukur. Yang diberi warna merah tadi adalah kalimat utama, betul, kalimat pokok. Nah, yang biru ini informasi tambahan. Yang merah yang di bawah, kalimat terakhir adalah kalimat pokok. Nah, kalau paragraf 1 dan 2 tadi, kalimat pokok berada di awal kalimat. Sekarang yang paragraf 3, kalimat pokok berada di akhir kalimat. Oke, sekarang kita rubah kalimat pokok menjadi gagasan pokok dan informasi tambahan menjadi kalimat gagasan pendukung. Paragraf 3, kalimat pokoknya, secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Jika dirubah menjadi gagasan pokok, maka lebih dipersingkat. Nah, gagasan pokoknya cerita dan makna tari Pakarena. Lalu informasi tambahannya kita rubah menjadi gagasan pendukung. Nah, dari kalimat kalau tadi di paragraf 1 dan 2 hanya ada satu gagasan pendukung, tapi kalau di paragraf 3 ada 3 gagasan pendukung. Yang pertama, gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di atas dan kadang di bawah. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Oke. Sampai sini paham? Nah, sekarang karena tadi anak-anak masih ingat nggak paragraf 1 dan 2 kalimat pokoknya atau gagasan pokoknya terletak di awal kalimat. Kalau paragraf 3 kalimat pokoknya atau gagasan pokok terletak di akhir kalimat. Nah, letak gagasan pokok ini ada yang namanya paragraf deduktif. Pada paragraf deduktif, gagasan pokok berada di awal paragraf, seperti pada paragraf 1 dan 2. Nah, kalimat pokoknya di awal. Pas anak baca, itu kalimat pokok itu namanya paragraf deduktif. Nah, yang kedua, ada namanya paragraf induktif. Paragraf induktif itu yang gagasan pokoknya berada pada akhir paragraf seperti yang ada di paragraf 3 tadi. Jadi kalimat pokoknya ada di akhir kalimat. Nah, kalau ini tadi awal kalimat namanya paragraf deduktif,
Kalau di akhir kalimat namanya paragraf induktif. Sedangkan pada paragraf campuran, gagasan pokoknya berada di awal dan di akhir kalimat. Jadi, sebuah paragraf selalu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu bisa terletak di awal kalimat, namanya paragraf deduktif. Kalau di akhir kalimat, namanya paragraf induktif. Oke. Nanti gagasan pokok ini akan mempunyai gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat pokok atau gagasan pokok. Oke, kalau sudah paham, sekarang coba anak kerjakan buku tema halaman 4, 5, dan 6. Tapi sebelumnya baca dulu cerita pawai budaya pada halaman 1, lalu kerjakan pada halaman 4, 5, dan 6. Setelah itu, kerjakan lagi, baca terlebih dahulu cerita siap menghadapi musim hujan pada halaman 29, lalu kerjakan tugasnya di halaman 42, 43, dan 44. Oke. Sampai sini, jika ada yang ditanyakan, boleh langsung tanya Bu Laila di grup, atau langsung telepon Bu Laila. Sampai sini, Bu Laila akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.